Malam di Pangalengan selalu dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalanan yang masih basah setelah gerimis sore tadi. Suasana begitu sunyi, hanya suara gesekan dedaunan yang diterpa angin serta nyanyian jangkrik yang mengisi keheningan. Di sebuah rumah sederhana, sisa-sisa hajatan masih terasa. Lampu-lampu temaram menerangi halaman, di mana beberapa tamu terakhir masih bercakap-cakap, menikmati suasana sebelum benar-benar pulang. Di depan rumah itu, Pak Rudi tengah bersiap untuk perjalanan malamnya. Tangannya cekatan menyalakan mesin motor yang sudah cukup lama menemani perjalanannya. Asap putih tipis mengepul dari knalpot, berpadu dengan udara dingin yang semakin menusuk. Ia menarik resleting jaketnya lebih tinggi, mencoba menahan hawa dingin yang mulai merayap ke tubuhnya. Hajatan yang baru saja ia hadiri telah selesai, dan kini saatnya kembali ke Bandung. Jalanan Pangalengan memang terkenal sunyi di malam hari, terutama selepas pukul 10. Jalan yang berkelok, dihiasi pohon-pohon tinggi di kanan dan kiri, menciptakan suasana yang seakan menelan siapapun yang melewatinya. Rudi tidak asing dengan rute ini, sudah sering ia melintasinya, bahkan dalam keadaan yang lebih buruk sekalipun. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul begitu saja. Saat motornya mulai melaju meninggalkan rumah hajatan, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa dan musik dangdut yang tadinya mengisi malam. Hanya sunyi yang mendominasi. Udara semakin dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Napasnya mengembun di udara, menambah kesan bahwa malam ini begitu pekat, seakan semua kehidupan telah menghilang dari sekitar. Kilometer demi kilometer dilalui dengan keheningan yang aneh. Pepohonan di sisi jalan tampak menjulang lebih tinggi dari biasanya. Bayangan mereka melintang di jalan akibat cahaya lampu motornya yang menyorot ke depan. Asap tipis mulai terlihat di beberapa titik, seperti embusan napas dari tanah yang bernafas dalam diam. Di salah satu tikungan tajam, motornya sedikit bergoyang. Awalnya ia berpikir itu hanyalah efek dari jalanan yang lembab setelah hujan. Namun saat melewati jembatan tua di tengah hutan, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Telinganya menangkap suara langkah kaki. Bukan suara langkah biasa, melainkan suara yang mengikuti ritme kecepatan motornya. Seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan di belakangnya. Tidak terlalu dekat, tapi cukup terdengar. Instingnya segera menyuruhnya untuk tidak melihat ke belakang. Namun, rasa penasaran perlahan menguasainya. Dengan sudut matanya, ia melirik ke kaca spion. Kosong. Tidak ada siapapun di belakangnya, hanya jalanan gelap yang perlahan tertelan kabut. Namun, suara langkah itu masih ada, tetap mengikuti seolah enggan berhenti. Jari-jarinya semakin erat menggenggam stang motor. Tanpa berpikir panjang, ia memutar gas lebih dalam, berharap segera keluar dari area jembatan. Begitu hampir melewati batas akhir jembatan, suara langkah itu mendadak lenyap, seperti menguap bersama udara malam yang kian dingin. Rasa lega hanya berlangsung beberapa detik sebelum perasaan aneh kembali menyerangnya. Suasana di sekitarnya berubah. Udara menjadi lebih berat, sulit dihirup, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Pemandangan di sisi jalan juga tampak berbeda. Ia merasa sudah sering melewati jalan ini, namun ada sesuatu yang tidak biasa. Hutan di kanan dan kiri semakin gelap, lebih pekat dari sebelumnya. Akar-akar pohon besar terlihat mencuat dari tanah, seolah berusaha mencengkram jalan. Di kejauhan, kabut semakin tebal, menggantung rendah seperti tirai yang siap menutupi segalanya. Jalanan yang tadinya lurus kini terasa lebih berkelok.
Lampu motornya seolah tidak mampu menerangi lebih dari beberapa meter ke depan. Pandangannya mulai terbatas, dan itu cukup membuatnya gelisah. Kemudian, di sebuah tikungan yang dikelilingi pohon-pohon tinggi, motornya tiba-tiba oleng. Seolah ada sesuatu yang menarik ban belakangnya, membuat kendali di tangannya nyaris lepas. Dengan refleks yang cepat, ia berusaha menyeimbangkan motor, menekan rem secara perlahan agar tidak tergelincir di jalan yang licin. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, motor itu akhirnya berhenti di pinggir jalan. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, mencari penyebab mengapa motornya bisa oleng seperti itu. Namun, yang ia lihat hanyalah jalan kosong, kabut yang perlahan bergerak, serta bayangan pepohonan yang terlihat makin suram. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun saat pandangannya kembali ke depan, bulu kuduknya langsung berdiri. Beberapa meter di depannya, tepat di tengah jalan, berdiri sesosok bayangan hitam. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam di sana. Seperti sosok manusia, namun tanpa bentuk yang jelas. Kabut di sekitarnya bergerak pelan, seolah mengelilingi tubuhnya yang hitam pekat. Rudy merasa tubuhnya membeku. Ada sesuatu dari sosok itu yang membuatnya ingin segera melarikan diri, namun sekaligus menahannya untuk tetap diam. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi tatapannya selalu kembali pada bayangan itu. Semakin lama ia memperhatikannya, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Suasana semakin sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara jangkrik pun telah menghilang. Hanya ada dirinya dan sosok hitam itu, berdiri berhadapan dalam keheningan yang mencekam. Kemudian, perlahan, bayangan itu mulai bergerak. Tidak dengan cara biasa, tidak seperti manusia yang melangkah, melainkan melayang sedikit demi sedikit, mendekati tempatnya berdiri. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memutar gas, membuat motornya melesat secepat mungkin, meninggalkan sosok itu di belakang. Namun, meskipun tubuhnya bergerak menjauh, perasaan takut itu masih melekat erat di dalam dirinya. Seolah bayangan itu tidak benar-benar hilang, melainkan terus mengamatinya, menyusup ke dalam pikirannya. Malam di Pangalengan ternyata bukan hanya sekadar dingin dan sepi. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup sial untuk bertemu dengannya. Dan malam ini, Pak Rudy adalah salah satunya. Motor yang dikendarai Pak Rudy melaju dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya. Angin malam menusuk kulitnya meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Jalanan di depannya terasa lebih gelap, lebih mencekam, seakan menyatu dengan bayangan hitam yang barusan ia lihat. Namun, ketakutannya belum berakhir. Saat ia merasa mulai meninggalkan sosok hitam itu, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Jalan yang ia lalui terasa tidak asing, tapi juga berbeda. Beberapa kali ia merasa telah melewati pohon besar yang sama, dengan dahan yang menjulur ke arah jalan. Di sisi kanan, batu besar berbentuk aneh seolah berdiri sebagai tanda batas. Awalnya, ia mengira itu hanya kebetulan. Namun, setelah berkendara beberapa menit, batu besar itu muncul lagi. Rasa khawatir mulai menguasai pikirannya. Apakah ia sedang berputar-putar di tempat yang sama? Perasaan semakin tidak enak. Keanehan yang ia alami bukan lagi sekadar kabut tebal atau suara langkah kaki yang tidak terlihat. Kali ini, ia merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang tak kasat mata. Seperti ada sesuatu yang membuatnya terus kembali ke titik awal tanpa ia sadari. Motor terus melaju di jalanan yang semakin sunyi. Tak ada rumah, tak ada warung kecil.
bahkan lampu jalan pun tidak terlihat. Hanya kegelapan dan dinginnya udara yang semakin pekat. Tiba-tiba, di tepi jalan, ia melihat seseorang berdiri di bawah pohon. Seorang pemuda dengan wajah pucat dan sorot mata yang terlihat ketakutan. Pak Rudi melambatkan laju motornya. Di tengah situasi seperti ini, ia merasa waspada, tapi juga kasihan. Pemuda itu melangkah mendekat, tubuhnya gemetar. Sesuatu dalam ekspresinya menunjukkan kepanikan yang hampir sama seperti yang Pak Rudi rasakan. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata bahwa pemuda ini bukan bagian dari hal-hal yang aneh di malam ini. Ia tampak nyata, dan ketakutannya tampak tulus. Tanpa perlu bertanya, Pak Rudi tahu bahwa pemuda itu mengalami hal yang sama dengannya, terjebak di dalam lingkaran yang tidak seharusnya ada. Mereka kini melaju bersama, beriringan di jalanan yang masih sama gelap dan sunyinya. Suara mesin motor menjadi satu-satunya hal yang terdengar, selain napas mereka yang masih belum stabil. Pemuda itu tampaknya mencoba memahami situasi, tapi sulit baginya untuk berkata apapun. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Pohon-pohon tinggi di sisi jalan seakan semakin merapat, membuat jalanan terasa lebih sempit. Rasa waspada semakin meningkat, terutama saat Pak Rudi menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda mereka akan keluar dari tempat ini. Beberapa menit berlalu, lalu pemuda itu memberikan isyarat dengan tangannya. Ia menunjuk ke sisi kiri jalan. Pak Rudi mengikutinya dengan pandangan, dan apa yang ia lihat membuat darahnya kembali berdesir. Asap putih tebal membumbung dari dalam hutan di kejauhan. Bukan seperti kabut, tapi lebih seperti sesuatu yang terbakar. Namun, tidak ada tanda-tanda api yang menyala. Mereka memperlambat laju motor, mencoba memahami situasi. Ada sesuatu di dalam hutan itu, sesuatu yang terasa tidak seharusnya ada. Keinginan untuk pergi semakin kuat, tapi sebelum mereka sempat mempercepat laju motor, sesuatu bergerak di dalam kabut. Sosok hitam itu kembali. Tidak lagi berdiri diam di tengah jalan seperti sebelumnya, tapi kini muncul di antara pepohonan, sedikit lebih jauh dari tempat mereka berada. Namun kali ini, sosok itu tidak sendiri. Di antara kepulan asap dan kabut, samar-samar terlihat beberapa bayangan lain. Siluet hitam dengan bentuk tubuh yang tidak sempurna, seolah-olah kabut itu sendiri yang membentuk mereka. Beberapa dari mereka terlihat melayang, yang lain tampak berjalan dengan gerakan aneh, seperti meluncur di atas tanah tanpa mengangkat kaki. Pak Rudi merasakan napasnya memburu. Ini bukan sekadar perasaan buruk. Mereka benar-benar dalam bahaya. Tanpa membuang waktu, ia segera menarik gas, membuat motornya melaju sekencang mungkin. Pemuda itu juga mengikuti di belakangnya, sama-sama panik. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jalanan di depan mereka kini berubah. Aspal yang tadi masih cukup baik, kini tampak lebih kasar, lebih tua, seperti jalan yang sudah lama tidak digunakan. Di kiri dan kanan, pepohonan tampak lebih besar, lebih rapat, dengan ranting-ranting yang menjulur seperti tangan yang ingin meraih mereka. Jalanan yang tadi lurus kini berubah menjadi lebih berliku, membuat mereka merasa semakin jauh dari tujuan. Pak Rudi mulai menyadari satu hal, mereka bukan sedang mencari jalan keluar. Mereka sedang tersesat di tempat yang bukan milik dunia ini. Di dalam pikirannya, ia mencoba mengingat petuah almarhum ayahnya. Jika suatu saat berada dalam situasi seperti ini, ada satu cara untuk keluar, berbalik arah dan berkendara tanpa menoleh ke belakang. Ia melirik pemuda di belakangnya, memberi isyarat agar mereka melakukan hal yang sama. Tanpa bertanya, pemuda itu mengikuti. Mereka membalikkan arah dan mulai melaju kembali ke tempat yang tadi mereka lalui. Namun,
sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Suara logam beradu, bercampur dengan suara angin yang semakin kencang. Pak Rudi menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Di ujung jalan yang gelap, sesuatu muncul dari dalam kabut. Kereta. Tapi bukan sembarang kereta. Gerbongnya hitam legam, berkarat, dengan kaca-kaca yang pecah dan berdebu. Dari jendela, samar-samar terlihat sosok-sosok yang duduk diam, tak bergerak, hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Pak Rudi merasakan hawa dingin yang berbeda, bukan hanya karena udara malam, tapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, seperti sesuatu yang menghisap seluruh energi di sekitarnya. Tangannya tanpa sadar merogoh saku jaketnya, menggenggam erat kunci kecil peninggalan ayahnya. Kunci itu terasa hangat di genggamannya, berbeda dengan hawa dingin di sekitarnya. Saat kereta itu mulai bergerak perlahan, bayangan-bayangan hitam di dalamnya tampak semakin jelas. Mereka tidak hanya diam, tapi perlahan mengalihkan perhatian mereka, melihat ke arah Pak Rudi dan pemuda itu. Seolah mereka menyadari keberadaan dua manusia yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Rasa takut kembali menyerang, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Pak Rudi menarik gas secepat mungkin, berharap bisa meninggalkan tempat ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, dalam sekejap, kereta itu menghilang. Yang tersisa hanyalah jalanan gelap yang sama, tanpa rel, tanpa tanda-tanda bahwa perlintasan itu pernah ada. Pak Rudi merasa kepalanya berdenyut. Ia dan pemuda itu masih melaju, kini tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hati, ia tahu, mereka belum benar-benar keluar dari tempat ini. Pak Rudi terus memacu motornya melewati jalanan yang terasa semakin aneh. Udara malam semakin dingin, seakan suhu di sekitarnya turun drastis dalam waktu singkat. Meski sudah meninggalkan tempat di mana kereta misterius itu muncul, perasaan terjebak masih melekat di dalam dirinya. Di belakangnya, pemuda yang ikut dalam perjalanan ini masih mengikuti dengan wajah pucat. Ia tampak kebingungan dan kelelahan, namun tidak ada waktu untuk berhenti. Jalan yang mereka lalui terasa lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah titik cahaya terlihat. Seperti lampu jalan atau mungkin sebuah rumah. Harapan mulai muncul di hati Pak Rudi. Jika ada cahaya, itu berarti ada kehidupan. Itu berarti mereka mungkin akhirnya menemukan jalan keluar. Namun, semakin dekat mereka mendekati cahaya itu, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Jalanan tampak berubah lagi. Pohon-pohon yang tadi berdiri tinggi kini tampak lebih jarang, digantikan oleh tanah lapang yang luas. Suara jangkrik kembali terdengar, dan kabut perlahan mulai menipis. Cahaya yang mereka lihat berasal dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu tampak biasa, dengan lampu kuning temaram yang menggantung di depannya. Bau kopi dan gorengan samar-samar tercium, membuat perut Pak Rudi yang tegang sejak tadi sedikit memberontak. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti. Pak Rudi menepikan motornya, dan pemuda itu mengikuti. Keduanya turun dari motor dengan tubuh yang masih gemetar akibat perjalanan panjang yang terasa begitu aneh. Warung itu tampak sepi, hanya ada seorang pria tua yang sedang duduk di bangku kayu, menyeruput secangkir kopi hitam. Wajahnya tampak tenang, seakan tidak terganggu oleh kehadiran dua orang asing yang tampak begitu lelah dan kebingungan. Pak Rudi duduk tanpa berkata apa-apa, mencoba mengatur napasnya. Pemuda itu mengikuti, lalu memandang pria tua di depannya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Mereka tidak berani berbicara tentang apa yang baru saja mereka alami. Seolah memahami,
pria tua itu hanya tersenyum tipis. Ia menuangkan kopi ke dalam gelas lain dan mendorongnya ke arah Pak Rudi. Gelas kopi itu terasa hangat di tangannya, berbeda dengan hawa dingin yang masih menyelimuti tubuhnya. Saat meneguk kopi, tubuhnya perlahan mulai merasa lebih tenang. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah mereka benar-benar tersesat di tempat yang tidak seharusnya? Ataukah ini hanya permainan pikiran yang dimainkan oleh kegelapan malam? Pemuda di sebelahnya masih tampak ragu-ragu. Matanya melirik ke arah saku jaket Pak Rudi, tempat di mana kunci kecil peninggalan ayahnya tersimpan. Apa itu benar-benar melindungi kita tadi? Pikirnya dalam hati. Pak Rudi sendiri tidak tahu jawaban pastinya. Tapi yang jelas, selama ia menggenggam kunci itu, ia merasa ada sesuatu yang menjaga dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa saat kemudian, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kota Bandung sudah tidak jauh, hanya tinggal beberapa kilometer lagi. Namun, sebelum mereka beranjak, pria tua di warung itu berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. "Kalian beruntung bisa keluar kali ini," katanya dengan nada datar, tanpa menatap mereka. Pak Rudi dan pemuda itu saling berpandangan, lalu kembali menatap pria tua itu, yang kini hanya tersenyum kecil seolah sudah terbiasa melihat orang-orang seperti mereka datang dan pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka segera naik ke motor dan kembali melaju ke arah Bandung. Jalanan kini terasa lebih nyata, lebih masuk akal. Lampu-lampu kendaraan mulai terlihat dari kejauhan, menandakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan peradaban. Namun, di dalam hati, masih tersisa sebuah kegelisahan. Apakah mereka benar-benar sudah keluar dari tempat itu? Ataukah mereka hanya diberi kesempatan untuk pergi, sementara? Saat motor melaju melewati batas kota, angin malam masih berhembus dingin. Namun, bukan dingin yang sama seperti di hutan tadi. Ini adalah dingin yang lebih nyata, lebih manusiawi. Tapi satu hal yang pasti, malam di Pangalengan selalu menyimpan misterinya sendiri. Dan bagi mereka yang tidak berhati-hati, jalan itu bisa menjadi lebih dari sekadar jalur biasa. Ia bisa menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia. Malam itu, Pak Rudi dan pemuda itu telah beruntung. Tapi tidak ada yang tahu, apakah mereka akan seberuntung ini jika melewati jalan itu lagi? Mungkin saja, jalan itu masih mengingat mereka. Dan mungkin, suatu hari nanti, jalan itu akan memanggil mereka kembali.